Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmaliani Putri. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait bagaimana kita sebagai masyarakat untuk melakukan donor darah. Nah, saat ini saya sudah sedang berada di PMI Provinsi Bengkulu, yang dimana ada salah satu petugas, ada beberapa petugas yang dimana di sana mereka melakukan transfusi darah untuk melakukan suatu hal tindakan yang dimana memang kita sebagai masyarakat perlu untuk mengetahuinya, apa-apa aja sih yang memang harus akan kita persiapkan sebelum kita datang untuk mendonor darah ataupun mendapatkan darah yang kita butuhkan. Nah, mungkin langsung saja kita akan mewawancarai salah satu petugas yang ada di UDD PMI Provinsi Bengkulu ini. Nah, saat ini saya sedang berada di unit donor darahnya dan sedang bersama Mbak Siti Nur Hasanah. Nah, di sini mungkin kita langsung aja bertanya terkait apa-apa aja sih persyaratan yang harus kita penuhi untuk mendonor darah nih, Mbak. Pertama, dia harus berusia di atas 17 tahun. Terus berat badannya harus di atas 45 kg. Untuk laki-laki itu dia tidak merokok, tidak boleh minum substitusi alkohol, obat-obatan juga nggak boleh. Kalau perempuan sedang haid nggak boleh, lagi hamil dan menyusui juga nggak boleh. Dan berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk proses donor darah ini, Mbak, biasanya? Kalau waktunya tuh tergantung orang masing-masing, karena kalau perempuan otomatis dia lebih lambat. Karena perempuan kan pembuluh darahnya lebih kecil, tapi lebih kurang 10-15 menitan satu orang. Dan terus apakah ada pantangan, Mbak, untuk atau perawatan khusus setelah kita mendonor? Kalau perawatan khusus sih nggak ada. Tapi yang lebih bagusnya nih, setelah kita donor kan otomatis kan darah kita keluar, kita banyak minum vitamin penambah darah bagus. Terus minum susu ya yang susu steril gitu bagus buat naikin lagi nih kan, biar kita nggak lemes. Biar tidak lemes darahnya di sistem tadi. Terus kita sebagai pendonor nih seberapa sering sih, Mbak, untuk boleh mendonorkan darah? Ada ukuran? Sesering mungkin kalau bisa. Coba lagi, udah bisa. Nah, saat ini saya sedang bersama salah satu masyarakat yang rutin melakukan donor darah di UDD PMI Provinsi. Nah, maka dari itu kita ingin perkenalan dulu. Mungkin kakak boleh perkenalkan? Perkenalkan, nama saya Renaldi Lamudana. Saya rutin donor darah di PMI Provinsi Bengkulu. Oke, nah mungkin kita ada yang ingin kita pertanyakan, beberapa pertanyaan yang dimana itu apa sih, Kak, yang membuat kakak ini tertarik untuk melakukan donor darah? Kalau saya itu donor darahnya itu atas dorongan sukarela, karena memang saya juga melihat dari kota kita sendiri itu masih sangat kekurangan untuk penyediaan darah. Jadi mungkin hati saya tergerak untuk membantu sesama manusia, yang mana darah yang kita donorkan ini tadi bisa membuat kita sehat dan juga dapat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Itulah salah satu hal yang membuat saya terus ingin donor darah, dan karena ada rasa puas untuk membantu. Salah satunya kita sangat merasakan puas melihat saudara kita mendapatkan darah. Oke, Kak, lanjut. Seberapa sering sih kakak untuk melakukan donor darah, dan apa perasaan pribadi kakak sudah melakukannya? Saya mulai donor darah itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, yang mana cukup rutin yang saya donor itu per 3 bulan sekali. Dan juga dampaknya untuk saya cukup baik, karena sudah donor itu saya merasakan badan merasa ringan gitu, terus tidak gampang, alhamdulillah tidak gampang kena sakit ya. Dan juga
katanya dari kita kan udah lama tuh nggak menukan darah, jadi kalau donor darah itu darah yang lama kita terbuang katanya digantikan sama baru, jadi segar gitu. Yang saya rasakan seperti itu. Oke, nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, boleh nih Kakak kasih sedikit untuk mahasiswa-mahasiswa seperti saya mungkin yang di luar sana, mengapa sih penting untuk kita mendonorkan darah? Menurut saya untuk teman-teman apalagi yang masih muda, kita generasi muda sama-sama juga untuk peka terhadap situasi kemanusiaan, kebutuhan penyediaan darah kita yang terkhusus untuk kita di Kota Bengkulu juga masih terbilang masih kurang. Jadi jadikan sebagai gaya hidup lah, donor darah itu jadikan sebagai gaya hidup yang mana untuk menjaga kesehatan, mengontrol. Kita nggak tahu teman-teman yang punya penyakit yang tidak bisa terdeteksi karena kita rajin donor darah, siapa tahu penyakit-penyakit yang kita tidak tahu itu bisa terdeteksi. Dan untuk teman-teman harapannya boleh mulai dari sekarang, yang belum boleh mulai dari sekarang sih. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin melakukan donor darah supaya dapat hidup lebih sehat, boleh langsung datang ke UGD PMI Provinsi Bengkulu. Mungkin itulah tadi hasil dari video wawancara saya, yang dimana saya mengangkat tema mengenai tentang donor darah, yang memang kita sebagai masyarakat diwajibkan untuk melakukan donor darah. Nah, mungkin itu saja. Saya Helma Dani Putri dengan NPM D1C023012 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.